Halo semuanya, saya Putu Wiraja Mahardika dengan NIM 24085411027 dari program studi matematika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu algoritma pengurutan yang biasa digunakan dalam algoritma struktur data, yaitu heap sort. Heap sort ini adalah suatu algoritma sorting yang berbasis struktur data heap, khususnya itu binary heap. Heap sendiri adalah suatu struktur data berbentuk pohon lengkap di mana setiap simpulnya itu atau node memiliki paling banyak 2 anak, dan setiap elemen itu memenuhi sifat heap, yaitu max heap atau min heap. Ini merupakan definisinya. Kemudian kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih perbedaan antara max heap dan juga min heap itu. Sebelum kita masuk ke cara kerja dari heap sort, kita perlu pahami dulu perbedaannya. Perbedaannya yaitu pertama, max heap itu merupakan heap di mana setiap node atau induknya itu memiliki nilai lebih besar atau sama dengan anak-anaknya. Artinya, elemen terbesar selalu berada di puncak heap, seperti itu. Sedangkan di satu sisi, min heap ini adalah kebalikannya, di mana setiap node induk itu memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan anak-anaknya. Jadi, untuk min heap itu elemen terkecilnya ada yang di paling atas, seperti itu. Kemudian, mari kita masuk ke cara kerja dari heap sort menggunakan max heap. Heap sort yang umum digunakan biasanya itu berbasis max heap. Kenapa? Karena kita ingin mengambil elemen terbesar satu per satu dan menempatkannya di akhir array pada akhirnya. Cara kerja dari heap sort dengan max heap yaitu pertama, kita akan membangun max heap-nya. Kita ubah terlebih dahulu seluruh array menjadi struktur data max heap. Caranya adalah dengan kita memanggil fungsi heapify mulai dari elemen non-down terakhir hingga ke akar. Misalnya adalah kita punya array 4, 10, 3, 5. Maka kita akan membandingkan setiap node dengan anak-anaknya dan menukar bila tidak memenuhi sifat max heap. Setelah tahap ini, kita akan punya max heap di mana nilai tertinggi itu ada di posisi yang paling atas, yaitu indeks 0. Selanjutnya, kita akan melakukan sorting pada tahap kedua dengan menukar dan heapify ulang. Maksudnya adalah, setelah kita punya max heap tersebut, proses pengurutan dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tukar elemen yang paling atas, yaitu elemen terbesarnya, dengan elemen terakhir dalam array. Kemudian yang kedua, keluarkan elemen tersebut dari heap aktif karena sudah berada di posisi yang benar. Dan yang ketiga, lakukan proses heapify ulang pada bagian yang tersisa agar memastikan struktur max heap tetap terjaga. Dan yang keempat, ulangi proses ini sampai semua elemen tersusun. Baik, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu untuk dari kode heap sortnya, khususnya untuk max sort. Di sini mari saya akan jelaskan satu persatu per line-nya. Oke, pada bagian yang paling pertama itu ada doctype HTML. Maksudnya itu adalah kita menentukan bahwa dokumen ini itu adalah dokumen HTML5 pada line kedua. Selanjutnya pada line ketiga itu maksudnya adalah kita akan memulai elemen HTML-nya itu dengan atribut language-nya sama dengan N atau English dengan menunjukkan bahwasanya bahasa utama dalam dokumen ini itu adalah bahasa Inggris. Selanjutnya pada bagian line keempat atau head itu adalah maksudnya kita akan membuka bagian head atau kepalanya yang berisi metadata dengan konfigurasi halaman nantinya. Selanjutnya pada bagian kelima itu berisi meta karsat UTF-8. Maksudnya adalah kita akan mengatur encoding karakter halaman menjadi UTF-8 agar dapat menampilkan karakter nantinya dengan benar. Selanjutnya pada line ke-6 atau meta name viewport content with device with, ini maksudnya adalah kita akan mengatur tampilan agar responsif nantinya. Tampilannya itu agar responsif di perangkat mobile yang kita gunakan sehingga dia itu bisa gampang untuk menyesuaikan halaman ke lebar perangkatnya. Makanya kita akan mengatur viewportnya atau tampilan. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada bagian title atau judulnya.
pada bagian ini itu akan memberikan judul pada halaman di tab buzzword-nya, yaitu judulnya di sini hip sort seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian CSS atau style-nya di line ke-9, yaitu di bagian ke-9 atau line ke-9, style ini maksudnya adalah kita akan memulai blok CSS untuk gaya halaman nanti yang akan ditampilkan itu seperti apa. Sehingga selanjutnya di line ke-10, di line ke-10 hingga ke line 15 ini merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai CSS-nya, yaitu di sini ada fontnya di line ke-11. Kita akan mengatur font halamannya, yaitu berjenis font family-nya itu ada Arial, Helvetica, dan sans serif. Selanjutnya untuk paddingnya, sisi atas bawahnya itu 10 px kiri kanan, 10 px 10 kita akan mengatur paddingnya itu di sisi atas bawah itu di 10 pixel, dan juga sisi kiri kanannya itu di 60 pixel. Marginnya itu kita pakai 0 saja, dan box sizing atau border box itu nantinya dia akan memastikan padding itu tidak menambah ukuran elemen. Selanjutnya pada bagian berikutnya itu di bagian tab controller. Di sini dia itu nantinya di bagian tab controller margin bottom sebentar di line ke-17, di 16 ke-17, dia itu akan memberikan jarak bawah antara step container sebesar 20 pixel seperti itu. Selanjutnya pada bagian CSS masih di bagian canvas display block di line ke-19 dan 20, itu maksudnya kita akan membuat elemen canvas tampil sebagai blok agar tidak sejajar nantinya dengan teks. Masih juga di bagian CSS-nya itu kita akan fokus di line ke-21 sampai ke 24, yaitu untuk warna di bagian ke-21, di bagian ke-21 ini 21 sampai 24 ya benar. Jadi di sini itu akan memberi margin bawah 50 pixel, dan teksnya itu, teks outputnya itu akan memberi warna hijau seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian body, start dari line ke-27. Pada bagian ini kita di sini akan menampilkan judul utamanya, yaitu hip sort. Bisa kita lihat di line ke-28 itu judul utamanya hip sort. Kemudian di line ke-29 kita akan menentukan subjudul dengan identitas, diberi jarak bawah 30 pixel langsung lewat atributnya seperti itu. Kemudian kita akan menentukan container untuk semua langkah visualisasi hip sort seperti itu untuk line ke-30. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian JavaScript-nya. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk menentukan membuat div tab baru berisi teks judul langkah yang langkah visualisasi, yaitu pada bagian functionnya itu di line ke-32. Selanjutnya di line ke-33 kita akan membuat elemen div yang baru seperti itu. Selanjutnya untuk line ke-34 kita akan menetapkan kelas CSS agar ada jarak bawah antar langkah seperti itu. Selanjutnya untuk const print text sama dengan dokumen, const print text sama dengan dokumen di line ke-35 ini itu nantinya kita akan membuat elemen H2 yang berisi teks judul langkah seperti itu. Begitu pula di line ke-36 seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan H2 ke dalam kontainer, lalu menambahkan kontainer ke dalam kanvas JavaScript. Pada bagian ini kita bisa lihat pada kode yang 38, yaitu container.append child print text itu. Selanjutnya kita akan mengembalikan div yang sudah dibuat untuk ditambahkan
canvas nanti, yaitu di return container, dan juga ada kurung awalnya. Mari kita fokus di line ke-42, yaitu function create canvas parent. Di sini maksudnya adalah kita akan membuat fungsi untuk membuat canvas baru di dalam parent atau stepnya itu. Selanjutnya, kita di line 43, kita akan memulai untuk membuat kodenya. Untuk menetapkan ukuran kanvas, untuk di line ke-43, 44, 45 itu ukuran kanvasnya. Demikian. Selanjutnya untuk line ke-46 kita akan menambahkan kanvas ke dalam step, lalu mengembalikan konteks 2 dimensi untuk menggambarnya nantinya. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi visualisasi heap-nya. Itu dimulai di line ke-49, yaitu function draw heap ctx heap. Di sini maksudnya adalah kita akan menghapus isi kanvas agar bisa digambar ulang. Demikian. Sehingga pada bagian berikutnya, yaitu di if heaps length sama dengan 0, ini maksudnya untuk line 51 adalah jika heap-nya kosong, tampilkan teks heap kosong. Demikian. Selanjutnya, kita akan masuk ke konfigurasi posisi dan juga node-nya. Tapi sebelumnya, di sini maksudnya tadi kan kalau semisal jika heap-nya kosong, tampilkan teks heap kosong. Nah, ini itu penjelasan untuk line dari line ke 51 sampai ke 57 seperti itu. Nah, ini kan dia heap kosong. Ini 300-200 itu untuk ukurannya. Return kembali. Seperti itu. Selanjutnya, barulah kita mulai untuk bagian posisi konfigurasi posisi dan juga node-nya, yaitu const lift height, itu di line ke-59. Di sini maksudnya adalah konfigurasi tampilan yaitu tinggi antar level, radius lingkaran, dan juga array untuk simpan posisi tiap node-nya. Kemudian, fungsi bantu untuk menghitung posisi horizontal X dan node berdasarkan level dan juga indeksnya itu bisa kita cermati pada line ke-62 seperti function get X level index in level. Demikian. Selanjutnya kita akan masuk pada proses menggambar node heap. Untuk proses menggambar node heap itu dimulai dari function draw node. Mari kita cermati function draw node di line ke-68, yaitu kita akan menggambar lingkaran untuk node heap dengan nilai angkanya itu di tengah seperti itu. Untuk codingan untuk menggambarnya itu fokus dari line ke-68 sampai ke 80 di akhir. Khusus untuk menggambar saja, di sini ada spesifikasi warna, font, centernya itu untuk teksnya di tengah, dan juga teks baseline-nya itu di middle juga. Selanjutnya, kita di line ke-82 itu ada kita gambar lagi, yaitu untuk menggambar garis parent dan juga child-nya. Itu bisa kita cermati di line 82 hingga ke 87 seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah menggambar garis dan node parent ke anak itu tidak menabrak node karena sudah disesuaikan dengan radiusnya seperti itu. Dan selanjutnya kita akan menggambar proses menggambar keseluruhan heap-nya, yaitu ditandai dengan di line ke-89 dengan kodenya itu for let i sama dengan 0, i kurang dari heaps.length titik koma i plus seperti itu. Nah, pada bagian ini itu kita akan menghitung posisi level dan juga posisi horizontal tiap node dalam heaps-nya. Itu untuk kodenya di kode line 89 hingga ke 98 seperti itu.
Ya, selanjutnya bukan 98, sorry, 94 sampai di sini position plus XY ya. Karena kita akan menghitung posisi level dan posisi horizontal tiap node-nya itu dalam heaps. Berikutnya kita akan melihat jika node-nya itu bukan root, gambar garis ke parent, kemudian gambar node itu sendiri. Itu ada di line ke penjelasannya itu atau codingannya itu ada di line ke 95 sampai ya bisa 95 sampai ke 99 seperti itu. Draw line, oh bukan, lebih dari itu sampai line 102 karena ini juga masuk ke penggambarannya seperti itu. Barulah berikutnya kita akan membuat fungsi Hippify di line 103. Fungsi Hippify ini kita akan menginisialisasikan node terbesar, asumsinya saat ini, dan indeks anak yang di sebelah kiri dan juga kanan. Functionnya itu bisa kita cermati di line 103 sampai 105 seperti itu. 105 untuk left dan berarti sampai 107 karena ini untuk bagian yang di sebelah kanan juga. Kemudian selanjutnya di bagian ke 108, line 108 kita akan mulai untuk mengecek apakah anak kiri atau di bagian kanan itu lebih besar daripada si parentnya itu. Nah, kita cek di sini yaitu if let kurang dari n dan heaps left lebih besar dari heaps atau largest sama dengan left seperti itu. Nah, pada bagian selanjutnya, jika ditemukan anak yang lebih besar, maka kita akan melakukan swap dan juga requires ke bawah seperti itu. Nah, ini bisa kita cermati di bagian ini. If largest sama dengan integer, heaps largest sama dengan heaps largest, heaps hippify heaps, n, largest seperti itu. Barulah berikutnya kita akan masuk ke fungsi heap sortnya itu. Pada bagian ke 118 ya, kita cermati di line 118 itu kita akan mulai untuk menginisialisasikan panjang array, hasil output dan juga variabel teksnya. Itu dari 118 sampai 121. Nah, barulah berikutnya pada line ke 122 kita mulai untuk menampilkan heap awal sebelum dibentuk menjadi max heap. Ya, sebelum dibentuk menjadi max heap seperti itu. Jadi dia sampai di 124 ini. Lalu untuk line di 125 itu kan for let i sama dengan math floor n per 2 min 1. Nah, ini itu maksudnya adalah kita akan membangun max heap dari tengah ke atas. Nah, pada bagian berikutnya kita akan masuk ke proses pengurutan. Proses pengurutan ini dimulai dari let i sama dengan n-1. Ya, berarti di line 128 ini kita mulai proses pengurutannya itu sampai di 134. Ya, karena visualisasi heap saat ini itu belum disorting sampai bagian ini. Berikutnya, kita akan melakukan pengulangan Hippify heap setelah pengurangan ukuran tersebut sudah dilakukan. Itu untuk pengulangan Hippify-nya, pengulangan Hippify itu kodenya di 135 sampai draw sweep. Draw heap step 2 CTX ya di line 138. Lalu untuk line 140 nya kita akan menukarkan elemen terbesar root
ke akhir array dan menambahkan ke hasil outputnya. Ya, ini kita akan tukarkan elemen terbesarnya. Selanjutnya, barulah untuk di line 142, count step 3, count step 3 sama dengan create step container, iterasi, dan penjelasan berikutnya. Pada bagian ini hingga ke 151, maksud kodenya itu adalah ini untuk menampilkan visualisasi hasil setelah swap atau penukarannya itu, dan menampilkan output sementara atau akhirnya. Dan terakhir kita akan menginisialisasikan data dan juga kita akan coba untuk eksekusi. Nah, di sini saya masukkan untuk cons heaps-nya itu ada 5, 8, 4, 9, 2, dan 12. Kita akan melakukan heap sort untuk membuktikan apakah kode ini itu berlaku atau tidak. Nah, caranya karena ini kodenya sudah fix dan sudah selesai, kita bisa simpan terlebih dahulu. Simpan terlebih dahulu di save saja, kemudian baru kita run menggunakan live previewer. Ya, ini merupakan untuk algoritma heap sort-nya. Bisa dicermati, dia itu kan awalnya kita tulis di sini nih. Kita awalnya ada 5, 8, 4, 9, 12 seperti itu. Nah, selanjutnya kita setelah di bold max heap itu menjadi 12 karena 12 yang paling tinggi itu dia menjadi parent-nya. Kemudian dilanjutkan 9, 4, 9-nya punya anak 5, 8. Kemudian langkah ketiga swap root dan keluarkan ke outputnya itu karena 12 itu tadi sudah, jadi dikeluarkan saja. Jadi ada 8, 9, 4, 5 seperti itu. Dan juga selanjutnya itu jadi output sementaranya itu 12 karena 12 itu paling tinggi tadi. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi yang kedua, yaitu langkah heap saat ini. Jadi kita punya 8, 9, 4, 5 karena 12-nya itu sudah dikeluarkan. Selanjutnya kita punya yang paling tinggi itu yang menjadi parent-nya 9, 8, 4, 5. Selanjutnya swap root dan keluarkan ke output. Jadi pada bagian ini 9 dikeluarkan. Masih tinggal 3, yaitu 5, 8, 4. Terus kita lakukan pengulangan sehingga output sementaranya di sini itu ada 9, 12. Nah, selanjutnya kita akan melakukan heap build max heaps-nya. Tadi kan ada 5, 8, 4 tuh. Nah, lagi 8 jadi parent-nya, anaknya 5 sama 4. Terus 8-nya dikeluarkan, tinggal 5 sama 4. Begitu terus dilakukan hingga tersisa misalnya, nah ini kan dia sudah sisa 1 tuh di 4. Nah, sampai heap-nya itu kosong. Jadi kita terus melakukan iterasi sampai heap-nya itu bernilai kosong atau heap-nya itu sudah nggak ada. Demikian. Jadi untuk output yang bisa dicermati, untuk outputnya itu ada 4, 5, 8, 9, dan juga 12. Nah, ini adalah contoh untuk array-nya itu saya pakai lebih dari 10 ya, ada 5, 8, 4, 9, 12, 24, 10, 8, 7, 6, 11. Total ada 11, maka langsung kita run. Ya, ini merupakan heap sort-nya yang telah saya build. Ini dia hasilnya. Bisa dicermati ya. Dan pada akhirnya dia itu akan menjadi seperti ini di akhir.
Ya, ini merupakan outputnya sebagai tambahan.